Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the first meeting for the TOEFL course, and in this occasion, I'm going to explain the TOEFL course, the listening session, skill 1 until 3. So in this time, you are going to learn and discuss about listening skill from 1 until 3. So there are only 3 skills on this meeting. Skill ini termasuk ke dalam bagaimana caranya mengerjakan soal-soal listening dalam TOEFL, terutama yang bagian part A, yang short conversation. Okay, without further ado, let's just jump right to the explanation. Okay, TOEFL course, meeting 1, listening skill 1 until 3. Yeah, okay, this one, let me make it bigger for you guys. Okay, yep. Oke, untuk listening skill yang pertama, triknya atau tipsnya untuk mengerjakan ini adalah focus on the second speaker. So this is the title of the topic, listening skill 1. Kemudian this is the strategies that we can do to answer this type of listening questions in TOEFL, that is focus on the second speaker atau fokus pada pembicara kedua. Karena audio di listening skill 1 ini, audionya itu adalah audio yang pendek, dialog yang pendek antara dua orang, dan akan hanya ada dua orang yang masing-masing mengomongkan atau membicarakan satu kalimat atau utterances. So the audio is a short dialogue between two people, and the audio is consists of only 2 sentences, ya. Okay. Kemudian, how to answer. Nah, bagaimana cara menjawab audio seperti ini? Yang pertama adalah skill 1 ini, focus on the first speaker to recognize the context of the audio. Kita fokus dulu ke pembicara pertama untuk memahami konteksnya. Ini ngomongin apa sih? Apakah ngomongin about fashion, food, disasters, experience, or maybe appointment or something else. Jadi fokus, semuanya harus fokus sih, harus fokus kepada audio. Fokusnya ke audio yang kalimat pertama itu adalah untuk mengetahui konteksnya. Jadi kamu akan punya background knowledge atau background understanding about what do these people talk about, kayak gitu. Ya, jadi yang pertama adalah fokus dulu ke pembicara pertama atau kalimat pertama atau first speaker untuk memahami konteks yang akan dibawakan supaya membangun background knowledge or understanding. Kemudian setelah itu barulah ini focus more on the second speaker. Lebih fokus lagi, tadi kan di speaker pertama sudah fokus untuk mengetahui konteks. Nah sekarang yang speaker kedua kamu harus lebih fokus lagi, karena biasanya pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan seperti ini itu ada di second speaker sentence or utterance. Jadi ada dua orang yang ngomong masing-masing satu kalimat. Lalu yang pertama adalah harus fokus dulu ke first speaker untuk memahami konteksnya, dia lagi ngomongin apa, lalu fokus lagi ke second speaker untuk mengetahui jawabannya. Contohnya saya akan mainkan, semoga terdengar. Number 2. Were you upset by what Richard said to you? I couldn't have been more infuriated. What does the woman mean? Oke, yang pertama, kalau kita dengarkan lagi nanti bisa di-play sendiri ya. Kalimat yang pertama atau apa yang diucapkan si laki-laki adalah were you upset? Apakah kamu marah? Berarti ini tentang marah atau enggak marah. Lalu kalimat yang kedua atau yang perempuan ucapkan yang isinya adalah jawabannya adalah I couldn't have been more infuriated. Nah, couldn't have been more. Nah, dia itu waktu marah dong harusnya. Nah, jadi jawabannya adalah she was enraged. Pokoknya diingat, untuk listening skill ini adalah fokus ke first speaker untuk mengetahui konteksnya. Jadi kamu punya pemahaman akan latar belakang topik apa yang mereka bahas. Lalu untuk mencari jawabannya, fokus lagi di second speaker atau kalimat kedua yang diucapkan oleh orang kedua di sini. Next one, listening skill 2. Just answer with synonym, masih sama bentuk audionya, bentuk soalnya adalah audio dialog pendek antara dua orang dan audionya hanya berisi 2 kalimat. It consists only of 2 sentences or utterances. Ya, bagaimana untuk menjawabnya masih sama. Jadi ini gabungan antara skill 1, strategi 1 dengan skill yang kedua.
Pertama tentu saja kita harus fokus pada first speaker untuk mengetahui konteks apa yang akan mereka omongkan, topiknya apa kira-kira. Kemudian seperti skill 1, fokus lebih lagi, fokus more on the second speaker dan pilihlah jawaban yang mengandung sinonim dari keyword atau kata kunci di second speaker sentences atau kalimat yang diucapkan oleh pembicara kedua. Ya, jadi yang pertama tetap fokus dulu ke first speaker untuk mengetahui konteksnya, lalu setelah itu fokus more, lebih fokus lagi mengetahui jawaban di second speaker, lalu pilihlah pilihan jawaban yang mengandung sinonim dari sentence atau kalimat yang diucapkan oleh the second speaker. Contohnya di sini sudah bisa saya mainkan tadi ya, kalian bisa mainkan sendiri juga, lalu saya kasih transkripnya biar jelas. Man, were you upset about what Patrick said to you? Nah, I couldn't have been more infuriated. Oke, seperti yang saya bilang, fokus dulu pada first speaker. Apakah kamu upset? Oke, about what Patrick said to you. Apakah kamu marah? Lalu fokus lagi ke second speaker. I couldn't have been more infuriated. Aku nggak mungkin lebih bisa marah lagi. Nah, lalu ini kita cari dong keywordsnya. I couldn't have been itu kata-kata yang umum ya. Lalu yang paling mencolok ada infuriate-nya di sini. Ini artinya adalah marah, angry, mad. Kemudian apalagi ya, banyaklah intinya yang artinya adalah marah, angry, mad, dan lain-lain. Lalu kita cari dong sinonim kata infuriate yang artinya marah di pilihan A, B, C, and D. Nah, so far yang artinya sama-sama marah adalah rage. Rage itu artinya adalah marah. Jadi listening skill 2 ini adalah pertama tentu kita harus fokus ke first speaker pertama untuk mengetahui konteks pembicaraannya. Kemudian focus more on the second speaker because this is where the answer is lied ya. Inilah dimana jawabannya itu dicantumkan yaitu on the second speaker. Tapi jangan lupa pilih juga sinonim yang sama dengan keyword yang diucapkan oleh second speaker. Oke, lanjut untuk listening skill ketiga yaitu avoid similar sounds. Ini masih sama seperti skill 1 dan skill 2. Yang pertama samanya adalah audionya masih sama, short dialogue between two people, audio pendek, dialog pendek antara dua orang, masing-masing orang mengucapkan satu kalimat. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya adalah tentu saja sama aja. The first one, you have to focus on the first speaker. Kamu harus fokus dulu ke kalimat yang diucapkan oleh speaker pertama untuk mengetahui konteks atau topiknya. Lalu lebih fokus lagi pada kalimat yang diucapkan oleh speaker kedua. Karena disitulah jawabannya. Selain memilih sinonim seperti di skill 2, kamu juga harus hati-hati dengan similar sounds atau suara yang sama yang dipakai. Suaranya sama tapi maknanya berbeda. Makanya hati-hati similar sounds atau pilihan jawaban dengan suara atau pelafalan yang hampir sama biasanya itu adalah pengecoh atau jebakan. Jadi jangan dipilih ya. Focus on the first speaker to know the context or the topic. Focus more on the second speaker to know the answers. And also choose the synonym. And do not choose the answer with similar sounds atau pelafalan yang sama. Contohnya seperti yang tadi, speaker pertama, first speaker. Were you upset about what Patrick said to you? Nah, speaker ini oke, upset, marah-marah, oke lah ya. Kemudian speaker keduanya jawabannya di sini, I couldn't have been more infuriated. Aku nggak mungkin bisa lebih marah lagi. So yes, she was upset about what Patrick said to her. Okay, and then jawabannya udah tahu tadi di skill 1, skill 2-nya ini juga pilih dengan sinonim infuriate atau marah. Jawabannya itu yang sama-sama artinya marah, sinonimnya infuriate adalah rage di sini. Lalu Bu, mana sih yang similar sounds yang harus dihindari? Nah, ada pilihan A, C, dan D yang sama-sama pakai in atau F dan ada R-nya di situ. Tapi kita lihat apakah maknanya sama atau hanya suaranya saja yang sama. Yang A, she felt it wasn't fair. Iya, ini ada ada tapi artinya adalah adil. Padahal di sini jawabannya marah. Jadi yang A salah.
Lalu kalau yang B, jelas betul ya sinonimnya. Walaupun suaranya paling berbeda, tetapi karena maknanya sama, jadi jawabannya yang B. Rage artinya marah, angry, mad sama dengan infuriate. Lalu kita lihat jawaban yang C. Lihatlah ada infuriate untuk di audio, lalu pilihan jawabannya ada inferior, sangat amat mirip ya, ada if-nya juga, cuma maknanya berbeda. Infuriate malah kalau inferior itu merasa kecil hati atau kurang berkualitas, jadi jawaban yang C salah, dan dia punya similar sounds untuk mengecoh kamu. Pilihan yang D, ini pengecohnya luar biasa lebih besar lagi, yaitu apa ini namanya? Ada infuriate, lalu ada furious. Nah, mirip-mirip fervornya. Jadi be careful to avoid the similar sounds karena itu adalah pengecoh. Ya, begitulah dari yang pertama ini TOEFL course meeting 1, skill listening 1 sampai 3. Yang pertama adalah fokus pada first speaker untuk mengetahui konteksnya, lalu fokus more on the second speaker to know the answers. Lalu skill yang kedua sama, masih fokus ke first speaker untuk memahami konteks, fokus more on the second speaker, dan pilihlah jawaban yang mengandung sinonim. Jangan lupa untuk listening skill ketiga masih sama, lebih fokus lagi ke second speaker, pilih jawaban dengan sinonim dan hindari ya jawaban dengan suara atau pelafalan yang sama. I think that's all for our material today. For the questions already inserted in your test. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.